memberikan kita beban bukan seolah-olah karena Tuhan membenci kita, melainkan karena Tuhan hanya menguji iman kita, seberapa mampu kita melewati masalah tersebut. Maka dengan langkah menghadapi problema ini, kita harus mendasarkan kepada iman. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Dalam perjanjian kehidupan kita harus didasarkan pada iman dan perbuatan kita. Kalau tidak ada perbuatan kita, pasti semuanya itu tidak akan berguna. Semuanya itu sia-sia. Semuanya itu tidak akan dikehendaki Allah. Oleh sebab itu, kita harus mendasarkan iman kita, menjunjung tinggi iman. Karena iman kita didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan Allah memegang kendali yang mutlak dan Dia akan selalu menepati janjinya untuk menyelamatkan umatnya. Dia akan selalu memberikan apa saja yang kita kehendaki. Seperti ada ilustrasi yang boleh kita dengar di dalam nats ini, yang boleh saya ambil, yaitu di mana ada seorang anak yang bernama Johnny. Dia mendapatkan juara di kelasnya dan dia mendapat sebuah hadiah, yaitu handphone dari ayahnya. Nah, ketika pada saat itu dia pergi ke rumah temannya. Namun di tengah perjalanan, ban motor yang dia bawa itu bocor di tengah perjalanan. Namun, apa yang timbul di dalam benak dia? Biasanya, dia selalu bersungut-sungut ketika ada masalah. Namun pada saat ini, ketika ayah mau memberikan sebuah hadiah itu, dia terus bersuka cita. Dia tidak pernah mengeluh lagi. Dan di perjalanan juga, ketika dia mau melanjutkan, setelah dia memperbaiki bocoran ban sepeda motor yang dia bawa tadi, dia merasa bahagia tetap, berasa sukacita. Karena apa? Dia selalu mengingat bahwa handphone yang akan diberikan ayahnya tersebut. Nah, sama halnya seperti kita, ketika ada beban masalah yang ada di dalam kehidupan kita, ketika problema datang menghampiri kita, sakit penyakit, kita memang susah untuk bersuka cita. Namun dalam nats ini, ketika kita mendengarkan nats ini, kita diperintahkan Tuhan untuk tetap bersuka cita atas segala hal, atas apa yang kita miliki. Nah, poin yang kedua boleh kita ambil, yaitu tetaplah berdoa. Di dalam ayat yang ke-17, saya akan membacakannya bagi kita semua. Tetaplah berdoa. Nah, berdoa adalah persekutuan dengan Tuhan. Bercakap-cakap ataupun berkomunikasi dengan Tuhan. Juga sesuatu kegiatan religius yang selalu kita lakukan setiap saat. Khususnya pada saat kita membutuhkan pertolongan dan bimbingan Tuhan. Namun bukan saja di saat ketika kita membutuhkan, dan bahkan sebaliknya, ketika kita bahagia, kita tetap berdoa karena Tuhan adalah sumber dari segalanya. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada orang yang percaya, berserah penuh kepada belas kasihan. Dalam doa, kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Dalam doa kita mengaku semua kesalahan dan dosa-dosa kita, supaya Tuhan menerima dan memaafkan semua kesalahan kita. Nah, di dalam nats ini, di dalam poin yang kedua ini, kita diperintahkan Tuhan untuk tetap kuat dalam menghadapi segala masalah. Ketika kita berdoa, kita dikuatkan Tuhan di dalam kehidupan kita,
Salah satu hal yang bisa membuat kita kuat adalah dengan cara berdoa, dengan penuh keyakinan, dengan perbuatan kita. Untuk itu, kita akan dikuatkan Tuhan dalam menghadapi segala problema yang kita hadapi. Nah, dan doa adalah sebagai alat komunikasi kita kepada Tuhan. Kristus mengajari kita bahwa kamu mesti selalu berdoa kepada Bapa dan menyebut namaku. Nah, kita diajarkan Tuhan untuk selalu berdoa karena ini adalah jalan komunikasi kita kepada Tuhan. Kita selalu mengenal Tuhan sebagai Bapa Sorgawi kita dengan lebih baik dan menjadi semakin dekat dengannya. Ketika menghampiri Dia di dalam doa, menjadi suatu kebiasaan di dalam hidup kita. Hasrat kita akan menjadi lebih seperti miliknya. Kita akan menjadi lebih baik melalui doa dan firman, dan firman-Nya. Inilah jalan komunikasi yang kita peroleh daripada Tuhan. Dan dengan doa, kita akan menerima apapun yang akan kita kehendaki. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keyakinan, apapun yang kita minta, Tuhan pasti akan menjawabnya. Seperti ada ilustrasi yang boleh kita perdengarkan pada hari ini adalah seorang pengembara yang akan melewati gereja, di mana gereja tersebut adalah di depan gereja ada seorang pengembara yang mau melewati gereja tersebut. Namun apa yang terjadi adalah sesosok yang aneh mengikuti seorang pengembara tersebut. Namun dia melihat bahwa di dalam gereja ada seseorang yang sedang berdoa. Namun dia berpikir, kenapa orang yang di dalam gereja tersebut tidak diikuti, bahkan tidak diganggu? Namun kenapa saya harus diganggu? Pikir si pengembara. Namun apa yang terjadi? Ketika lama beberapa kemudian, seorang pengembara tersebut masuk ke dalam gereja dan ikut berdoa bersama dengan orang yang di dalam gereja tersebut tadi. Nah, dia juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Namun apa yang terjadi? Sosok yang aneh tadi pergi meninggalkan dan tidak mengganggu seorang pengembara tadi. Demikianlah halnya dengan kita, saudara-saudara, bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, apapun yang mengikuti kita untuk melukai hati kita, melukai diri kita, tubuh kita, bahkan untuk menjatuhkan kita, itu tidak akan kita akan selalu dikuatkan, tidak akan mampu, itu tidak akan datang kepada kita karena Tuhan selalu melindungi kita. Nah, di dalam poin yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Tentu di dalam hidup ini kita mengucap syukur ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ketika kita bertambah usia, ketika kita mendapat jabatan, ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita mau dari dulu dan tercapai, mungkin di situ baru kita mengucap syukur kepada Tuhan. Namun apa yang Tuhan minta dari kita, saudara-saudara, mampukah kita mengucap syukur ketika kita mengalami hal yang sulit, ketika ada problema? Mampukah kita mengucap syukur di dalam hal tersebut? Nah, tentu di dalam firman yang telah kita perdengarkan, untuk itu mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan, karena melalui firman ini kita diingatkan supaya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun problema yang kamu hadapi, apapun permasalahan yang kamu hadapi, Tuhan akan selalu mengangkat tangannya
untuk menolongmu dan membantu kita, saudara-saudara. Nah, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki kepada kita. Kita mampu melewati problema tersebut dengan mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Nah, ketika juga ada yang kita dapatkan, bukan hanya mau mendapatkan jabatan baru kita mengucap syukur, namun sebaliknya, ketika kita mendapatkan problema yang kita hadapi, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, yang keempat, poin yang keempat boleh kita perdengarkan, yaitu menjauhi kejahatan. Yang dimaksud kejahatan di sini adalah melalui pikiran, keinginan, dan perbuatan yang jahat kita, memberikan dampak yang buruk untuk diri kita maupun orang lain ketika kita berbuat jahat. Segala yang jahat itu, walau melawan Tuhan dan melawan firman-Nya, kita menantang Tuhan ketika kita berbuat jahat. Untuk itu, jauhkanlah segala kejahatan untuk menyenangkan kebaikan kita dan untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan, karena itulah yang dikehendaki dari kita sebagai anak-anak Tuhan yang akan diselamatkan dari maut. Nah, seperti ada ilustrasi yang boleh kita perdengarkan pada saat ini adalah ada seorang anak di yang SMP kelas 3 yang bernama Jojo. Nah, dia ketika pergi ke sekolah, dia tidak suka melihat teman-temannya bahagia. Dia paling suka melihat orang terluka. Dia sangat jahat, dia bandel dikatakan di sekolah, karena dia selalu melukai teman-temannya. Nah, ketika pada saat itu dia melukai temannya dan sampai menangis, bahkan sampai terluka. Namun apa yang terjadi? Dia tetap tidak bertobat. Ketika sudah pun dimarahi oleh guru atau orang tuanya atau teman-temannya yang lain, dia tetap tidak mau memperdulikan hal tersebut. Nah, dia memiliki seorang adik yang bernama Ica, yang ketika si Ica ini, adiknya, pulang dari sekolah, dia diganggu oleh seseorang dan dilukai sampai menangis. Nah, ketika seseorang itu melukai adiknya si Ica, dia langsung melihat, si Jojo ini melihat adiknya dilukai seseorang. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Dia marah besar. Nah, ketika orang jahat ini berkata, kamu juga melakukan hal yang sama. Kamu telah melukai adik saya waktu itu. Dia sampai terluka dan menangis-menangis. Nah, adiknya melarang terus. Yang menangis ini, dari dulu sudah saya katakan, Bang, kenapa kamu tidak memperhatikan saya? Kenapa kamu tidak mendengarkan saya untuk meninggalkan kejahatan tersebut? Nah, sekarang balik kepada saya yang dilukai orang. Namun apa tanggapan kamu sebagai abang kepada saya? Mulai dari saat ini bertobatlah, Bang, supaya semua orang akan menyenangkan hatinya dan bisa bahagia dengan abang. Nah, itu yang dikatakan oleh si adiknya tersebut. Nah, sama halnya dengan kita, saudara-saudara. Ketika kita berbuat jahat, semuanya itu pasti balik kepada kita. Apapun apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu tuai. Ketika kamu berbuat kejahatan, otomatis akan balik kepada diri kita sendiri. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, jauhilah kejahatan tersebut dan mulailah kepada Tuhan. Mulai persekutuan dengan Tuhan.
berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, bertobatlah mulai dari sekarang sesudah kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bertobatlah dan lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah menyapa kami dan mengingatkan kami bahwa kami boleh bersyukur dan menjauhi segala kejahatan. Untuk itu, Engkau urapi kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, bukan saja kami mendengarkan firman-Mu ini, bukan saja kami melihat, bukan saja kami membaca, mendengarkan, namun kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat sebentar Tuhan, apapun aktivitas kami dan problema yang kami hadapi, semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom.